Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pelajaran kita di bulan yang lalu. Kita masuk fikihnya di halaman ke-10. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Qala kemarin tentang masih masuk ke dalam pasal pertama tentang hukuki zaujaini ala zauji wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kemarin pergauli pasanganmu atau istrimu dengan baik dan dengan benar. Bil ma'ruf ay bima yustahsanu syar'an min husnil usrati wa tarkid dorori minhum wa minhunna. Jadi al-ma'ruf, berbuat baik bersama terhadap istri kita, yustahsanu syar'an, jadi baik menurut syariat. Jadi kita nggak boleh zolim kepada pasangan hidup kita. Suami dan istri harus berbuat baik. Kemudian dilanjutkan di sini, walir rijali alaihinna darajatun. Akan tetapi para suami itu mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Ay fadilatun fil haqqi min wujubi ta'atihinna. Bahwa maksudnya keutamaan dalam hak yang timbul dari kewajiban taatnya seorang istri lahum, ya kepada mereka laki-laki, lima dafa'uhu ilaihinna minal mahri wali infaqihim fi masalihin. Ya, kenapa satu derajat lebih, tingkatnya lebih tinggi ketimbang istri? Yakni dikarenakan apa yang telah diberikan suami kepada istri itu berupa mas kawin atau mahar dan juga nafkah untuk kemaslahatan istri. Disitulah maka punya kelebihan bahwa suami tetap di atas satu derajat di atas istri. Makanya istri tetap kagak boleh ngelawan sama suami. Ketika ada ungkapan ini, maka bagi wanita-wanita karir tahu, perempuan-perempuan yang kerja di luaran sana, membalikan kata begini, berarti kalau suami saya nggak ngasih nafkah ke saya boleh ngelawan sama suami. Benar gak Bu? Kudunya begitu ya. Kan tingkat satu derajat, tingkat suami lebih tinggi dari istri karena lantaran itu tadi kelebihannya. Si suami ngasih mahar mas kawin sama istrinya dan juga nafkah kepada istrinya. Maka bagi perempuan-perempuan atau wanita-wanita atau istri-istri yang menjadi wanita karir, kesehariannya dia bekerja, kesehariannya dia itu punya hasil keuangan yang cukup untuk menghidupi dirinya, maka dia akan mampu berkata, apakah boleh saya ketika melakukan itu punya hasil sendiri, suami nggak nafkahin saya, suami nggak ngasih nafkah ke saya ngelawan sama suami dalam artian kapan aja nggak diatur sama suami? Tetap jawabannya tidak boleh. Tetap nih jawabannya nggak boleh Bu. Sebab kenapa nggak boleh? Yang bolehin ibu kerja siapa? Yang bolehin istri untuk mencari nafkah siapa? Yang bolehin istri untuk mencari pekerjaan, menghasilkan uang itu siapa? Tetap suami. Kalau suami nggak ngizinin, nggak boleh. Suami nggak ngizinin ibu bekerja, maka pekerjaan ibu itu menjadi haram. Kalau pekerjaan jadi haram, maka hasilnya pun menjadi haram karena nggak dari suami. Tetap Bu,
Ya, saya dalam rangka membantu suami saya. Suami saya kerjaannya ini, hasilnya cuma sekian, dihitung-hitung kurang. Ditambah lagi belum cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan. Cicilan mulu, jadi hidup dalam cicilan. Begitu. Mau nggak mau istrinya ngomong sama suami, gimana bang kalau saya kerja? Ini ada tawaran kerja dari teman saya, gajinya lumayan 10 juta. Kata lakinya, gedean gaji lu sama gua. Kata lakinya, iya juga, ditimbang-timbang 10 juta, gua 5 juta, 15 juta sebulan. Angsuran cicilan anu di total 10 juta. Lumayan kebantu tuh ya. Kata suaminya, boleh dah. Akhirnya istrinya kerja atas izin suami. Hasilnya jadi halal karena istri diizinin sama suami. Tapi tetap tuh istri kalau diizinin sama si suami, ketika punya penghasilan yang cukup, bahkan melebihi hasil suaminya, tetap posisi istri di rumah adalah sebagai ibu rumah tangga. Itu perlu diingat tuh Bu. Jadi jangan sampai nanti salah kaprah. Mentang-mentang tadi pertanyaannya begitu, ya, suami tetap derajatnya satu tingkat lebih tinggi daripada istri karena sebabnya suami ngasih mahar atau mas kawin dan sebabnya suami ngasih nafkah. Maka si istri wajib untuk taat sama suami. Jangan dibalik akhirnya. Ketika si istri bekerja kemudian menghasilkan nafkah yang cukup untuk membantu suaminya, kemudian si istri berlaku seenaknya sama suami, ini menjadi haram. Karena ibu bisa kerja, istri bisa bekerja, istri bisa menghasilkan uang atas izin daripada suami. Jadi harus tahu posisinya tuh, agar supaya jangan sampai salah kaprah. Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya ia Nabi, qala, ya, bersabda, fi hajjatin al-wada'i, ya, beliau bersabda pada haji wada tuh. Apa? Ai akhiri hajihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hajjatul jum'ah, yaitu hari terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu haji yang jatuh pada hari Jumat. Ba'da an hamidallah, setelah memuji Allah Ta'ala, wa asna alaihi wa wa'aza al-hadirina, ya, dan bersyukur kepadanya, lalu beliau memberikan tuh wa wa'aza, nasihat kepada siapa? Al-hadirin, kepada orang-orang yang hadir di saat itu. Ala bimana aitanabbahu ya qawimi lima yulqa ilaikum, ingatlah, yakni ingatlah wahai kaumku terhadap apa yang aku sampaikan kepada kamu sekalian. Itu pesan Nabi kita kepada sahabat saat itu. Kemudian wastausu bin nisa'i khairan, aku berwasiat kepadamu agar berbuat baik kepada wanita. Al-ba'u li ta'diyati, yaitu huruf ba pada lafaz yang namanya bin nisa'i, ya, itu bermakna menjadi baknya bak ta'diyah, dituliskan di sini. Ai iqbalu wasiyati fihinna wa'malu biha warfaqu bihinna wa ahsinu usratuhunna. Maksudnya, iqbalu, terimalah oleh kalian wasiyati, wasiatku, kata Nabi, fihinna wa'malu biha warfaqu bihinna wa ahsinu usratuhunna, yaitu mengenai wanita, dan laksanakanlah wasiatku
dan beramah tamalah kepada wanita dan bergaulah dengan baik dengan mereka. Fa innal wasiyata, maka sesungguhnya wasiat ini bihinna akadu lidu'fihinna, yaitu terkait dengan wanita itu lebih kuat, ya, wahtiyajihinna ila man yakumu bi amrihina, disebabkan kelemahan dan kebutuhan mereka terhadap orang yang dapat bertanggung jawab dalam masalah-masalah mereka. Nah, ini jadi wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW yang harus kita terima dan harus kita laksanakan untuk selalu berbuat baik kepada perempuan-perempuan kita atau istri-istri kita. Pertanyaannya kan begini, kenapa sih kitab fikih itu selalu membahas wanita perlu dijaga, perempuan kudu dipelihara? Karena ternyata perempuan ini memiliki hal yang namanya karakter kelemahan. Perempuan tuh lemah, perempuan tuh ada di bawah. Makanya Islam datang mengangkat derajat wanita yang tadinya direndahin oleh orang laki di zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan sebelum Nabi diutus, Bu, rendah. Istri nggak dihitung, bahkan nggak bedanya kayak budak. Nauzu, sebelum Nabi diutus ke muka bumi ini. Begitu Rasul diutus, maka berubah total ini. Sampai-sampai perempuan itu di beberapa hadis-hadis Nabi dipuji, diangkat derajatnya oleh Rasulullah melalui perintah Allah. Contoh, ada hadis yang mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu adanya di bawah telapak kaki ibu. Nggak pernah ada itu. Surga ada di bawah telapak kaki bapak. Adanya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Paham nih, Bu? Artinya Rasulullah ngangkat derajat perempuan tuh. Yang zaman jahiliyah sebelum Islam diturunkan di Mekah, itu perempuan murah. Bahkan ada satu bani atau keluarga di Quraisy itu yang ketika melahirkan anak, ketika dilihat anaknya perempuan langsung buru-buru diuruk, dipendam hidup-hidup. Itu bukan katanya, sejarah mencatat itu. Jadi begitu ngelahirin anaknya perempuan, dilihat perempuan, ya udah, bapaknya main bawa aja tuh, langsung digalihin lubang, langsung diuruk hidup-hidup. Nauzubillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segitu rendahnya perempuan di mata mereka. Begitu Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan ajaran-ajaran tauhid yang pertama, kemudian termasuk hal-hal muamalah itu diluruskan oleh Rasulullah, termasuk terhadap perempuan, perlakuan laki-laki itu diluruskan bahwa perempuan adalah makhluk Allah yang mulia, sehingga kata Nabi al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Ada yang nanya kalau surga di bawah telapak kaki ibu, surga anak nih di bawah telapak kaki ibu. Ada yang nanya, lah kalau surga bapak ada di mana? Ada di surga anak ada di bawah telapak kaki ibu. Lah kalau surga bapak di mana adanya? Di atas telapak. Di atas dengkul kali. Ada di mana? Ini nih hebat ya ibu. Islam ngajarin kita. Betapapun hebatnya seorang ibu, inilah diatur dalam fikih bahwa derajat laki atau suami di atas satu derajat, di atas derajat perempuan. Padahal di satu hadis dijelasin sama Nabi itu bahwa ketika sahabat nanya, ya Rasul, di dalam hidup ini aku harus berbakti kepada siapa? Kata Nabi, dijawab ibumu. Pertanyaan kedua dijawab lagi sama Rasul, itu ibumu. Pertanyaan ketiga Rasul menjawab lagi, kepada siapa ya Rasul? Kata Rasul, kepada ibumu.
Begitu pertanyaan keempat, berbakti kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kepada bapakmu. Jadi ibu disebut 3 kali, bapak sekali. Ibu 3, bapak 1, bapak ya, ibu. Jadi derajatnya diangkat oleh Allah tuh 3 derajat tuh dalam hal persoalan-persoalan lain. Ketika badan berumah tangga, tetap ibu itu ada di bawah derajat suami. Wa fi nasbi khairan wajhani ahaduhuma. Lafaz khairan ya, wajhani dengan 2 macam cara. Ahaduhuma yang pertama, annahu maf'ulus tausu li'annal makna if'alu bihinna khairan. Makna yang pertama ya adalah menjadikan maf'ul lafaz istausu karena maksudnya adalah berbuat baiklah kamu kepada perempuan atau wanita. Wasani, kemudian yang kedua, maknahu ikbalu wasiyati waktu khairan fahuwa mansubun bi fi'li mahdzufin. Kemudian yang kedua, maknanya adalah terimalah wasiatku dan lakukanlah kebaikan. Maka lafaz khairan itu dinasabkan oleh fi'il yang tadi dibuang tuh. Jadi maknanya begitu. 2 makna tuh ya. Ini berarti kajian dari sisi nahwu sharaf tuh begitu Bu penjelasannya. Kaqaulihi ta'ala wala taqulu salasatun intahu khairan lakum. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu salasatun, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu ada 3. Intahu khairul lakum, berhentilah dari ucapan itu karena itu lebih baik bagimu. Ini Quran dalam Quran surah An-Nisa ayat 171. Ai intahu anzalika waktu khairan. Maksudnya adalah akhirilah hal yang demikian dan kerjakanlah kebaikan yang tadi dimaksudkan dalam ayat tersebut. Fa innama hunna awanin ay asiratun. Kemudian karena sesungguhnya para wanita itu adalah tertawan. Oh, tertawan Bu. Tertawan atau tertawan? Ya, terkurung. Jadi tawanan. Jadi terkurung. Terkurung dengan suami. Ai asiratun, maknanya itu tawanan. Ya, tak kayak tahanan gitu. Indakum, di sisimu para suami. Jadi perempuan itu memang udah nasib Bu. Bukan nasib ya, kudratnya ketika dia punya suami, maka seolah-olah dia sudah menjadi milik suami. Ya, milik suami. Makanya bahasanya di sini maknanya asiratun, yaitu tawanan. Yang mana tawan itu bagaimana tuannya. Tawanan itu bagaimana yang nawan dia, yang nahan dia. Fa'awanin bin nuni al-maksurati jam'u aniyatin wahia bisighati muntahal jumu'in. Lafaz bin nuni ya, lafaz awanun dengan nunnya itu dikasrahkan ya, karena ada bi di sini yaitu harfun jar ya, jadi menjadi jar ya. Bin nuni dibacanya kasrah, bentuk al-maksurati jam'u aniyatin, bentuk jamak lafaz aniyah, wahia bisighati muntahal jumu'i, dengan bentuk muntahal jumu'. Wa innama kila lil mar'ati aniyatun li'annaha majbusatun kal asiri inda zawji. Nah, dan telah disebutkan nih, kilal lil mar'ati, telah disebutkan karena wanita itu adalah aniyatun,
yaitu tawanan, li'annaha, karena sesungguhnya ia perempuan tadi mahbusatun, adalah wanita itu terpenjara, kal asiri, seperti tawanan, inda zauji, di sisi suaminya. Jadi pengibaratan dalam bahasa kitab ini, ibu-ibu sama suaminya seolah-olah diibaratkan kayak tawanan ama yang nawan, yang nahan. Artinya berarti kalau diibaratin begini, ibu kudu ngikutin mau suami. Wa fil lafzi fa innahunna awarin birra'i jam'u ariyatin. Di dalam lafaz ya, satu hadis ada yang menggunakan lafaz fa innahunna awarin, yang artinya maka wanita itu sebagai pinjaman. Tuh ada yang begitu tuh, birra'i, dengan huruf ra, dan lafaz tersebut ya jam'u ariyatin, menjadi bentuk jamak lafaz dari ariyah, pinjaman. Jadi di hadis ada yang menyatakan bahwa tawanan atau wanita itu seperti pinjaman, minjem sama bapaknya, sekiranya dianggap kagak cocok balikin, enak amat gitu. Artinya begini, kenapa ada bahasa birriyain, arya, atau disebut dengan bahasa kita pinjaman? Karena yang namanya pinjaman itu kudu dijaga. Namanya pinjaman nggak boleh disia-siain. Yang namanya minjem sama orang utuh, balik kudu utuh. Bagaimana coba? Kan rusak dibalikin ya. Nah makanya ada tuh bu, hukum-hukum di dalam fikih ngatur hak dan kewajiban suami dan istri. Istri punya hak tuh ketika mengajukan gugatan cerai, punya hak, walaupun cerai itu adalah perbuatan dibenci dalam Islam. Allah benci, makruh hukumnya itu cerai, makruh. Nanti juga diceritain di sini, istri yang minta cerai tanpa sebab, apa hukumannya di dalam ajaran Islam, itu diajarin sama Rasulullah. Tapi bukan berarti wanita walaupun arya diibaratkan seperti pinjaman kemudian nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika hak-haknya si perempuan, si istri tidak diberikan oleh suami sebagai itu kewajiban suami, maka si perempuan itu punya hak untuk menggugat. Itu hebatnya di Islam. Nah kalau urusannya benar, suami istri rapi, tahu hak dan kewajiban, si suami kerja duit 10 juta kasih bini semua, itu kan hak si bini itu, ya kan? Hak si bini mau beli apa aja ada, duit 10 juta sebulan cukup, itu udah plus nabung tuh. Biasanya udah plus nabung sebulan 2 juta, 2 juta. Lipstick paling berapa duit dah? Lipstick kan jarang-jarang makainya. Iya, gitu udah punya haknya dikasih sama suami, maka berbalik tuh si istri memberikan kewajibannya yang merupakan hak si suami. Apa hak suami? Hak suami adalah bentuk pelayanan full tanpa ada sensor. Iya, perlu diurusan sensor, paham loh. Ya, jadi harus full. Jadi memberikan hak suami yang merupakan kewajiban si istri. Fa innar rijala akhazuhunna bi amanatillahi. Karena sesungguhnya para laki-laki itu akhazuhunna, mengambil perempuan atau wanita itu bi amanatillah, dengan amanah Allah. Ini nih, dengan amanah Allah. Jadi ngambil perempuan menjadi istri kita, dia punya orang tua, pasti kita ke rumah orang tuanya dulu, betul? Itu disetujuin, ditikahin, dihalalin yang tadinya haram, maka menjadi halal, berarti diserahin tuh wewenang dan kewajiban yang tadinya ditanggung sama bapak kandungnya si perempuan
ke suaminya yang resmi udah akad nikah. Jadi peralihan sembayangnya, makannya, urusan ibadahnya, urusan dunianya, urusan akhiratnya udah tanggungan suaminya tuh, udah bukan tanggungan tanggungan bapaknya, tapi pindah ke tangan suaminya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini fikihnya. Demikianlah hasil liputan video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.